Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah akuntansi manajemen pada sesi ketiga, yaitu mengenai perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya aktivitas. Istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran atau output, di mana perilaku biaya ini dapat mendeteksi keluaran atau output. Jika produksi bertambah, maka biayanya akan bertambah pula. Dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan suatu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika pengeluaran output berubah. Artinya tetap konstan dalam rentan waktu yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Contohnya sewa mesin, di mana jumlahnya tetap meskipun output atau pengeluarannya berbeda. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel ialah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Contohnya di sini adalah biaya listrik. Yang ketiga yaitu biaya campuran. Biaya campuran ialah biaya yang memiliki komponen tetap dalam variabel. Gaji pokok itu akan tetap, tetapi kalau komisi itu akan berubah seiring dengan volume produksinya. Adapun klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Yang pertama yaitu batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Yang kedua yaitu sumber daya dan ukuran keluaran, di mana setiap aktivitas memerlukan biaya sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal, di mana masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Selanjutnya, model perilaku biaya merupakan masukan berupa bahan baku, energi, tenaga, dan modal yang digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misalnya, aktivitas yang akan dilakukan adalah memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak yang berpindahan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi biaya perpindahannya. Adapun metode pemisahan biaya campuran, yang pertama yaitu menggunakan metode tinggi rendah, di mana suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau titik tinggi dan titik rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi, sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Adapun rumusnya yaitu biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya per perubahan keluaran. Yang selanjutnya, biaya variabel per biaya unit sama dengan biaya tinggi dan biaya rendah per keluaran tinggi dikurangi keluaran rendah, dan biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Selanjutnya, biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik rendah dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran terendah. Contohnya, perusahaan Larson, titik tinggi adalah 500 jam penyetelan dengan biaya sebesar 3.750 atau sekian. Titik rendahnya adalah 100 jam penyetelan dengan biaya sebesar 1.000. Jika waktu penetapan diketahui 350 jam, maka biaya variabel per unit sama dengan 3.750 dikurangi 1.000
per 500 dikurangi 100 sama dengan 2.750 per 400 yang hasilnya 6.875. Adapun untuk biaya tetapnya sama dengan 3.750 dikurangi 6.875 dikali 5.000 yang hasilnya 312,5. Total biaya sama dengan 312,5 ditambah 6.875 dikali 350 yang hasilnya sama dengan 312,5 ditambah 2.406,5 hasilnya sama dengan 2.718,75. Yang kedua, menggunakan metode scatter plot. Scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Adapun keunggulan yang signifikan dari metode ini adalah memungkinkan kita untuk melihat secara visual kelemahan metode ini. Adapun kelemahan dari metode ini adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang ketiga yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan, di mana penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih titik dibandingkan garis lain disebut garis kesesuaian terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Yang keempat, menggunakan program regresi. Program regresi atau spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien, di mana program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai. Rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel penjelas. Metodenya disebut regresi berganda. Yang selanjutnya, penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu untuk kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tetap menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.